105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai Sobat Fox, ketemu lagi sama Nindya Ristika. Di setiap hari Jumat ada obrolan kutus-kutus, yang dimana setiap episodenya tuh pasti temanya baru. Dan kalau Sobat Fox mungkin menyimak episode sebelumnya, itu kita banyak ngebahas soal kesehatan fisik. Di episode kali ini kita sedikit berbeda Sobat Fox, dimana kita akan membahas gimana caranya menjaga kesehatan mental atau mental health. Dan ini menurut aku pribadi penting sekali untuk dibahas, karena kesejahteraan tubuh tiap manusia tidak hanya dinilai dari kesehatan fisik saja Sobat Fox, tapi juga kesehatan mental dalam mengelola perasaan dan juga menghadapi kesulitan sehari-hari. Di Indonesia sendiri itu masalah ini sudah menjadi cukup krusial, terlebih tentang rentang usia penduduk yang bermasalah dengan kesehatan mental adalah 10 sampai 19 tahun dengan jumlah 46,2 juta jiwa yang dihitung per 31 Desember 2022. Dan penting sekali di sini kita membahas tentang mental health Sobat Fox, apalagi dengan narasumber dari tim Bakoh Bali Semesta, ada Bu Det. Halo Mbak Ani. Halo Sobat Fox. Apa kabar nih? Kayaknya berseri-seri banget ya Sobat Fox, kelihatan lebih ceria, lebih sudah muda. 2024, semakin semangat. Selamat tahun baru ya. Terima kasih, selamat tahun baru juga buat Sobat Fox dan juga Bu Det. Dan selama ini kita kan sering mendengar mungkin ya Bu Det ya tentang mental health, kesehatan mental dan lain sebagainya. Menurut Bu Det, penting nggak kita harus menjaga kesehatan mental gitu, biar mental tuh tetap aman gitu? Ya. Sebelum lanjut ngobrol, aku kayaknya mesti bikin disclaimer dulu. Tadi soalnya disebutinnya sebagai narasumber, tapi kayaknya karena saya bukan psikolog, saya bukan dokter, saya bukan psikiater, jadi karena saya hanya ibu biasa saja yang mungkin juga punya pengalaman yang nanti kita bisa relate gitu ya. Jadi ini teman ngobrol aja gitu ya, yang berbagi pengalaman aja ya. Tadi balik lagi, pertanyaannya apa tadi? Gimana? Apa penting apa enggak untuk menjaga kesehatan mental pribadi banget, gitu? Penting banget tentu saja ya, karena semakin kesini sebenarnya kan kalau kesehatan mental itu dari dulu juga sebenarnya udah ada, cuman awareness-nya atau kesadarannya itu kan mungkin baru 10-20 tahun belakangan ini ya. Betul, gitu. Jadi dan memang menyadari bahwa hidup atau tubuh diri ini bukan cuma terdiri dari tubuh aja. Karena dulu kan kalau sakit ke dokter itu kan lebih ke fisik ya. Betul. Cuman kalau kayak misalnya ada gangguan mental atau ada kendala dengan mental itu kemana, kayaknya dulu itu belum populer, atau bahkan mungkin ada beberapa orang yang bahkan sampai hari ini masih menganggap kayak kalau punya masalah mental atau sampai harus pergi ke psikolog itu tuh tabu, itu tuh gitu. Dan sering diremehkan gila gitu, sakit masuknya ranahnya malah ke sakit jiwa yang kayak gitu. Betul. Jadi kayaknya kita perlu shifting gitu ya untuk memahami tentang kesehatan mental itu kenapa penting, terus gimana caranya, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol itu hari ini. Betul. Dan untuk Sobat Fox tadi sudah dikasih disclaimer kalau kita ini sharing ya, bukan sebagai ahli. Aku pun juga aware dengan kesehatan mental, entah untuk lingkungan aku, teman-teman di sekitar, bahkan untuk diri aku sendiri yang paling utama. Tapi sekali lagi kita bukan ahli yang memang akan membahas teori seperti itu ya, tapi kita akan sharing pengalaman-pengalaman aja. Nah, dari tadi yang sudah dijelaskan sangat penting banget berarti intinya untuk menjaga kesehatan mental. Kira-kira kalau diprosentasekan dari kesehatan fisik dan kesehatan mental itu berapa persen sih masing-masing gitu? Kalau prosentase kan kita nggak ngukur ya, tapi kalau kupikir kalau kita menganggap kesehatan fisik itu penting, kesehatan mental itu juga sama pentingnya gitu. Cuman kan memang kita nggak bisa ukur atau kadang memisahkan ini fisik ini mental karena bisa saling berpengaruh. Gitu bener. Kan? Apalagi jadi misal lagi penyakit stabil, GERD itu juga itu kan terpengaruh juga dari pikiran kan, kayak gitu, atau lagi stres, lagi banyak pikiran, itu tuh ngefeknya juga ke fisik kan. Betul, gitu. Tapi betul, kadang ada juga dulu pengalaman adik aku gitu ya, sakit
ke dokter periksa tuh dicek semua sebadan-badan di USG di apa gitu nggak ketemu. Sakitnya kenapa penyebabnya ini oke kok, ini cek darah oke, ini di USG ini aman oke gitu. Akhirnya dokternya, Mbak ini kayaknya bukan sakit fisik yang kita bisa tahu cari tahu. Tapi dia memang ngerasa sakit secara fisik itu aku lupa dia ada di pusing atau sakit perut gitu atau apa gitu. Tapi akhirnya diagnosa dari dokternya psikosomatis. Gitu. Jadi memang dari pikiran ada sesuatu gitu. Nah, akhirnya kan kalau kayak gitu nggak bisa diselesaikan oleh dokter kan. Betul. Ya mau kan memang ya kalau berkenan ya ke psikolog aja yang memang punya ilmunya. Betul. Gitu. Dan sepertinya juga saat ini fasilitas kesehatan juga sudah banyak, ada poli untuk psikolog, psikiater, dan juga kayaknya setahu aku di cover juga sama beberapa asuransi termasuk BPJS Kesehatan. Yes, exactly, benar banget. Jadi kalau ada yang berpikir, aduh ke psikolog tuh mahal gitu kan, biayanya aku nggak terjangkau nih, nggak ada budget karena kan kalau sakit fisik nggak ada budget pun diada-adain karena kelihatan kan nanti ini luka atau apa gitu kan. Tapi kalau yang mental itu tahan dulu deh kadang gitu kan. Kalau nggak belum sampai yang meledak atau yang mengganggu, kadang kan gitu susah tidur tuh masih ya deh nanti. Maksudnya itu kan kalau kesehatan mental gitu kan simptom beberapa gejala atau simptomnya itu kan misalnya insomnia gitu, kayak susah tidur atau kemudian susah fokus kayak gitu tuh kayak masih bisa hidup kok, masih bisa lanjutin hidup, masih bisa terus jalan. Emosional biasanya juga sering bolak-balik gitu pemarah, atau tiba-tiba nangis atau sensitif gitu ya. Jadi itu masih yang kadang-kadang gejala-gejala itu tuh di ini atas nama aduh kalau ke psikolog mahal gitu. Tapi sering diabaikan. Bener banget. Aku sudah menggunakan loh fasilitas itu. Iya. Oke, berarti sudah menggunakan fasilitas itu melewati asuransi BPJS. Dan berarti ada diagnosis atau mungkin ada permasalahan apa sih, Budet, kalau boleh share? Kalau dulu beberapa tahun lalu aku ke psikolog untuk anakku, gitu, karena kayaknya dulu aku pernah sempat sharing deh tentang anak pertamaku yang punya masalah ngigo, jadi masalah tidur. Jadi masalah tidur, udah dicoba segala cara untuk bisa memperbaiki kualitas tidurnya. Tapi nggak ketemu, akhirnya aduh kayaknya ke psikolog aja waktu itu gitu. Terus ke psikolog dan waktu itu ke puskesmas, terus 2 kali sesi dari ngobrol gitu kan, pasti ngobrol dicatat terus dikasih kayak terapi gitu. Sudah ada progres tapi masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Terus habis itu dirujuk. Dirujuk waktu itu ke Sarjito untuk mungkin ke psikolog senior sebenarnya untuk ke sleeping lab. Jadi mau dicek lab tidur gitu loh. Jadi bahkan sampai dirujuk gitu. Tapi puji Tuhannya waktu itu akhirnya nggak sampai ke sleeping lab, jadi cuman ketemu psikolog aja di Rumah Sakit Sarjito, ketemu psikolog senior, habis itu ada terapi, terus progresnya udah bagus banget. Sama dalam hal itu aku juga barengi waktu itu ketemu kutus-kutus langsung ya. Dibarengin dengan ketemu kutus-kutus sambil terapi juga. Jadi aku tuh pasti ceritain sebenarnya itu awal mula aku pakai kutus-kutus. Jadi buat anakku itu, jadi udah dapat rekomendasi dari psikolognya, begini-begini untuk sleep hygiene bla bla bla, terus dibarengi dengan kutus-kutus terapi itu setiap mau tidur itu dibalur gitu. Jauh lebih baik, jadi udah nggak ngigo lagi. Dia cuman sekarang ngigo kalau benar-benar yang capek banget, tapi nggak separah dulu. Kalau dulu tuh hampir tiap malam tuh dia pasti lewat tengah malam itu akan nangis. Jadi berarti ini ngigonya udah bukan lagi kayak kita mungkin bisa jalan sendiri terus. Bukan, jadi benar-benar yang nangis, kalau nggak jerit-jerit yang itu tuh aku karena merasa terganggu. Ini anak masih kecil kan, itu masih balita kan. Dalam masa pertumbuhan kan kalau tidurnya nggak bagus kan pasti pertumbuhannya akan terganggu. Jadi waktu itu concernnya itu. Jadi karena sering sekali gitu dan kita udah kewalahan kan, ya udah akhirnya ke psikolog itu lewat jalur BPJS itu. Gitu. Dan fasilitas yang didapat pun juga cukup komplit, banyak juga ya. Dan itu tidur, ngigo, nangis hampir terjadi tiap hari atau dulu ya, dulu waktu kecil, dari bayi sebenarnya. Jadi anaknya tuh manis banget, kalau lagi bangun itu pokoknya sangat memudahkan. Aku jadi ibu baru yang sangat dimudahkan. Tapi aku selalu deg-degan kalau jam tidur malam.
Karena itu terjadinya malam. Jadi lewat jam 12 tuh pasti aku deg-degan karena jam berapa nih, dikit lagi. Padahal di mana-mana biasanya ibu-ibu kalau babynya udah tidur udah tenang, biasanya bisa nyambi ke kerjaan lainnya. Tapi kalau ini malah justru pas bangunnya tenang. Pas tidurnya jadi was-was. Karena sering banget gitu, terus nangisnya tuh yang nggak bisa terus digendong di popok terus bisa tenang gitu loh. Jadi yang periode nangisnya panjang, terus udah agak gede itu dibangunin pun susah, sampai aku cuci mukain, sampai apa gitu, sampai ya nggak ngerti lah gitu. Kalau nggak teriak-teriak gitu, yang udah tambah gede kan nggak cuman karena udah bisa ngomong ya, jadi nggak nangis toh, jadi kayak ngomel apa, pokoknya ngigol lah gitu. Dan aku aduh ini keganggu nih pasti pertumbuhan, karena kan anak-anak itu hormon pertumbuhannya kan terjadi ketika tidur kan. Jadi kalau tidurnya kualitasnya nggak bagus kan pasti akan mempengaruhi ke tubuh kembangnya juga. Luar biasa sekali Sobat Fox, ternyata banyak pengalaman yang di-share sama Bu De tadi, mulai dari adiknya tadi ya, terus juga putranya yang memang mengalami gangguan susah tidur, dan itu memang harus concern di situ sebagai orang tua pun, apalagi pun juga kita lihat tadi datanya umur 10 sampai 19 tahun itu yang paling banyak mengalami isu mental health di Indonesia. Dan buat Sobat Fox yang penasaran sama obrolan kita berdua, nanti kita akan sharing-sharing lagi, tentunya banyak sekali hal yang harus kita sampaikan kepada Sobat Fox. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan kutus-kutus. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Masih di obrolan kutus-kutus Sobat Fox barengan sama Bu Det tadi yang sudah sharing pengalamannya seputar mental health atau kesehatan mental. Dan tadi sudah ada pengalaman dari putranya yang gangguan susah tidur, ngigo. Itu ada diagnosisnya nggak sih sebenarnya kalau dari psikolognya sendiri gitu? Waktu itu sih aku nggak inget, udah agak lama ya. Enggak sih, cuman suruh perbaikin sleep hygiene, terus diajak waktu itu yang terakhir sama psikolog yang di Sarjito, diajak ngobrol. Kalau tidur gimana Mas, gini. Habis itu ya udah aku ikutin aja. Misalnya sebenarnya ini lebih bukan ke kesehatan mental ya, lebih ke kenapa aku ke psikolog gitu kan bantuannya. Itu ternyata membantu gitu maksudnya. Pokoknya yang no gadget satu jam, at least 1 jam sebelum tidur. Habis itu cuci tangan, cuci kaki, pokoknya disiapin lah cuci tangan, cuci kaki, dibacain buku atau dongeng, kemudian doa, yang gitu-gitu lah, sleep hygiene, yang itu namanya kan sleep hygiene gitu. Terus itu baluran kutus-kutus. Nah dari situ
progresnya bagus kan, sampai hari ini udah nggak ngigo-ngigo lagi, kecuali itu wajar menurutku kalau orang capek banget itu kan kadang ada kan ngigonya, dan tapi nggak parah kayak gitu. Dan tadi katanya juga saat ini masih proses untuk pengobatan juga di psikolog untuk putrinya. Oke. Oh iya. Jadi ada lagi aku, jadi anakku yang nomor 2 itu sekarang usia 7 mau 8 gitu. Jadi memang lebih ke ini hubungannya sebenarnya nggak kesehatan mental ya, cuman aku nggak, ya kesehatan mental ibunya. Jadi kadang dia ada masih, jadi umur segitu tapi masih ada tantrumnya, terus masih susah untuk mengendalikan emosi, dan dia sendiri ketika aku ngobrol sama dia sendiri mengakui, aku tuh nggak bisa nahan, aku tuh maksudnya nggak begitu, tapi gitu. Ya udah, yuk kita ke psikolog sama-sama gitu. Ke psikolog itu, ke psikolog lewat jalur puskesmas lagi, BPJS gitu ya, supaya lebih terjangkau ya Bu Ibu. Gitu. Kalau misalnya memang ada dananya, aku pikir sekarang juga banyak kok psikolog yang bagus, dan menurutku sama juga seperti dokter, psikolog itu kan kita cocok-cocokan ya. Jadi dicoba aja dulu gitu. Kalau jodoh ya puji Tuhan alhamdulillah bisa dapat psikolog yang cocok, bisa lanjut. Kalau enggak ya cari lagi, sekarang banyak kok. Iya gitu. betul karena semua vaskes ya, semua fasilitas kesehatan, terus semua rumah sakit juga sudah ada psikologi. Jadi benar. Sobat Fox bisa menjangkau di mana aja gitu. Ya itu, terus pokoknya ke psikolog, terus juga ini dapat rujukan, nanti ada terapi gitu ya untuk perilaku, untuk fokus, dan itu juga pada saat gitu tadi aku maksudnya minta mencari pertolongan untuk anakku gitu, waktu ngobrol dengan psikolog kedetek juga ibunya. Ibu stres ya. Iya. Gitu. Jadi dibantu gitu untuk mengurai kalau misalnya lagi overwhelmed gitu, misalnya lagi overload kebanyakan gitu ya, karena anak 3 juga kan, dan pekerjaan bla 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 gitu. Jadi dibantu gitu. Untuk sebaiknya nanti kalau begini dikasih saran lah channel ya. Kadang-kadang tuh kita tuh sadar, aduh ini aku tuh lagi berbeban berat gitu loh, aku lagi stres, banyak pikiran, tapi gimana ya caranya untuk handle ini dengan lebih baik, atau gimana cara cari jalan keluar. Nah kadang-kadang kita kan butuh bantuan gitu. Betul. Dan itu bisa lewat, nggak harus ke psikolog sih menurutku. Kesehatan mental itu sama halnya kalau kita sakit juga tidak harus selalu ke dokter kan. Yang penting intinya satu tadi, aware dulu. Aware dulu, kita punya kebutuhan untuk sehat secara mental, kita cari jalan, entah itu lewat kemudian melakukan meditasi atau olahraga. Itu kan juga bagus ya untuk untuk stress release gitu kan. Betul. Olahraga, meditasi sendiri, atau kemudian ada temen juga nyaranin get a hobby gitu. Kamu punya hobi, itu juga salah satu rilis untuk channel, untuk supaya stres nggak numpuk gitu. Jadi atau entah hobinya itu ya bisa berkebun, atau gambar, atau mancing, atau kalau temenku tuh ada yang ini dia jadi army gitu. Dia gabung ke fan base gitu. Ya itu kan maksudnya keluar dari rutinitas yang mungkin bikin stres, itu terus jadi kayak refreshing gitu loh. Betul. Nonton konser juga bisa. Yang gitu-gitu. Dan sesederhana itu kan. Sesederhana itu. Yang penting adalah kita tahu apa maunya kita, just do it, lakuin aja. Jangan sampai kita menghalangi keinginan kita, terus jadi beban pikiran gitu ya kali Sobat Fox ya. Dan ada beberapa metode juga, mungkin di luar sana juga banyak hipnoterapi yang bisa dicoba. Benar. Dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita ngobrol di obrolan kutus-kutus, tentunya juga akan ngebahas soal kutus-kutus. Tadi Bu Det bilang kalau yang putranya mengalami gangguan susah tidur waktu itu sambil berobat jalan di psikolog, sambil dibalur juga dengan kutus-kutus. Menurut Bu Det, sengaruh apakah kutus-kutus pada saat itu? Gitu. Ngaruh banget. Itulah salah satu alasan terbesar kenapa akhirnya saya jualan. Satu karena memang merasakan efeknya bagus banget gitu. Ini ngebantu banget, karena sebelumnya kan udah mencoba berbagai cara gitu ya. Ada yang efek tapi nggak terlalu, habis itu ya mungkin juga simultan gitu dengan ada terapi ada series terapi dari psikolog itu plus dengan kutus-kutus itu
jadi bagus gitu loh, dan benar-benar ngefek banget. Bisa dibilang kalau bilang masalahnya nggak muncul lagi atau mungkin bahasanya bisa sembuh gitu kan. Ya udah, jadi sampai hari ini pun masih pakai kutus-kutus, dan itu waktu itu ya ini bagus banget buat anak-anak. Habis itu kan aku pakai juga ke adiknya masih kecil-kecil, jadi nggak gampang sakit gitu. Kalau sakit juga lebih cepat sembuh, nggak perlu ke dokter yang kayak gitu. Makanya sejak itu ya udah pakai kutus-kutus keluarga, dan ini bagus ya. Aku kemudian sharing, awalnya kan cuman sharing aja, ini bagus nih minyaknya, sangat membantu. Terus ada yang nanyain, beli, aku mau dong gitu. Ya udah, awalnya gitu aja. Awalnya gitu aja. Awalnya dari pengalaman sendiri. Aku sharing ke orang lain, orang lain nanya, ya udah, terus kenapa enggak ini dijual. Gitu. Tapi emang satu obat dari mental health juga, kalau misalkan kita punya isu kesehatan mental, adalah berjualan, dapat duit, banyak duit kan? Oke. Kalau punya banyak duit, menyelesaikan semua masalah. Betul, ya. Betul. Kesehatan mental itu selain dimulai juga pengaruh kesehatan fisik, bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, itu juga bisa membayar cicilan, tidak punya hutang. Itu kata temanku yang hidup bahagia itu. Makan enak, tidur nyenyak, nggak punya hutang. Nggak punya hutang, benar banget ya Sobat Fox ya. Bisa kemana-mana bebas tanpa kepikiran utang, pinjol, pay later. Jangan, beneran serius, pinjol itu isu kayaknya pengaruh ke kesehatan mental juga hari ini. Iya benar. Kayaknya benar. Dan kayaknya beberapa waktu lalu ada berita kayak yang orang suicide karena dikejar-kejar sama pinjol gitu ya. Kayaknya ada beberapa berita gitu Sobat Fox. Koreksi ya kalau misalkan aku salah, tapi aku kayak pernah baca. Jadi dia benar-benar udah nggak tahan, entah itu ngekos atau ngontrak gitu, Mbak. Aku baca beritanya, jadi dia tuh memang benar-benar suicide. Aduh. Dan pas dicek data-datanya dia memang terjerat pinjol. Gitu. Dan bisa jadi juga awalnya pinjol itu karena secara mental memang sudah ada gangguan gitu. Betul. Ya kan? Maksudnya, iya. Itu jelas-jelas bukan aku nggak ngerti sih orang-orang yang pinjol itu menganggap itu sebagai solusi. Itu dari mana? Karena jelas betul. Kamu sedang memasukkan dirimu ke dalam masalah, gitu kan. Betul. Daripada pinjol, lebih baik jualan kutus-kutus. Nah, itu dia. Kamu bisa pakai produknya. Betul. Itu lebih relaxing your mind, bisa mikir lebih jernih, bisa lebih produktif. Habis itu cuan. Dan itu jadi tidak perlu pinjol. Ngalir terus, orang akan nyari terus kalau kutus-kutus ya. Betul. Dan ini juga kalau mau jadi reseller juga nggak perlu biaya yang cukup banyak ya. Cukup berapa Bu Det? Kalau misal pengen mulai jadi reseller kalau misalnya dari kutus-kutus itu kan ada paket yang 6 botol ya, 840.000 saja tuh gitu. Atau kalau misalnya bahkan itu masih kesulitan gitu ya, kalau aku juga menerapkan, ada teman-teman yang memang nggak punya modal, Bu Det aku nggak ada modal tapi aku pengen bantu jualin, ya bisa gitu. Jadi udah kontak aja, kamu promoin aja, nanti kalau ada pesanan kontak aku, nanti jadi ada namanya sharing profit gitu, nanti kita hitung aja. Wow, gitu. Jadi lebih gampang banget, lebih memudahkan lagi buat Sobat Fox yang mungkin tuh tadi pengen terapi dengan kutus-kutus, mungkin punya isu mental health, sambil jualan juga boleh ya. Oke Sobat Fox, nanti kita akan ngobrol lagi karena banyak sekali pertanyaan yang pengen Anin tanyain juga ke Bu Det. Dan buat Sobat Fox yang penasaran, kalau ketinggalan tadi segmen yang pertama, bisa kamu tonton lagi nextnya, nanti akan kita upload di YouTube-nya Fox Radio Jogja. Jadi bisa kamu tonton di situ. Dan buat Sobat Fox yang menantikan beberapa segmen ke depan, jangan kemana-mana, habis ini ada iklan. So, tungguin dulu di obrolan kutus-kutus ya.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. .3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih barengan sama Bu Det di obrolan kutus-kutus dengan episode kesehatan mental ya Bu Det. Yes, Dan mental health. Mental health. Kok lemes banget sih? Ini loh biar lebih syahdu kalau ngomongin mental health itu. Biar lebih diterima gitu ya sama anak-anak muda. Karena tadi sekali lagi yang punya isu ini adalah anak muda dengan rentang usia 10 sampai 19 tahun. Yang Dan paling banyak ya. Yang paling banyak. Tapi kadang kebiasaan orang-orang di luar sana yang memang awam dengan ini, bukan ahlinya, dia suka mendiagnosa diri sendiri, kayak self-diagnose. Oke, jangan ya. Nah, itu kalau menurut Bu Det sendiri gimana Bu Det? Jangan dong. Sama juga kayak ketika kita lagi sakit secara fisik gitu kan, memang ada symptoms. Memang kemudian kita bisa mungkin ini, tapi kan kemudian kita tidak bisa melakukan self-diagnose untuk aku sakit jantung nih, atau aku sakit GERD nih gitu. Kan memang harus ada orang yang punya ilmunya gitu. Yes. Terus supaya treatmentnya juga benar gitu. Betul. Jadi untuk Sobat Fox yang merasa atau kemudian ngelihat ada temen atau saudara yang kira-kira tuh punya masalah kesehatan mental gitu, memang sebaiknya jangan self-diagnose. Yes, betul. Ya sebaiknya ya datang ke orang yang punya ilmunya gitu. Ya ke psikolog. Kadang kan nanti psikolog, bahkan ketika psikolog nggak dari terapi, biasanya psikolog kan nggak pakai obat gitu ya, terapi perilaku atau terapi okupasi yang seperti itu. Kalau misalnya tidak ke situ, biasanya psikolog akan menyarankan ke psikiater yang memang harus pakai obat. Tapi tentu saja tidak boleh dilakukan oleh diri sendiri betul. Gitu. Oh ini kayaknya aku aku bipolar nih atau apa gitu. Karena memang sekarang informasi banyak ya. Kita bisa di internet baca, juga kita baca gejalanya seperti gini, apa. Aku kok begini ya, terus jangan-jangan aku bipolar nih, jangan gitu. Kayak ngerasa relate aja sama yang di Google, sama yang di internet, terus akhirnya mendiagnosa diri sendiri, wah aku kayaknya bipolar, akhirnya nge-share lah kemana-mana. Dan itu juga perbuatan yang memang kurang bijak ya, sangat-sangat tidak bijak. Jadi lebih baik kalau merasa ada gangguan dari dalam pikiran, emosional juga, langsung ke psikolog aja biar ngerti kamu sebenarnya kenapa-napa, atau bahkan juga sebenarnya nggak apa-apa, emang lagi stres aja gitu. Dan berarti bisa disimpulkan Sobat Fox tadi yang dari Bu Det juga, nggak usah takut ke psikolog. Benar. Jangan merasa itu hal yang memalukan atau tabu, karena sekarang juga udah wajar-wajar aja ya Bu Det ya. Itu mungkin lebih ke yang usianya seaku atau di atas aku ya, ngerasa tabu. Tapi kalau aku ngelihat trennya sekarang tuh, kalau anak-anak muda itu karena ada sudah punya dikit. awareness, udah punya awareness tentang kesehatan mental, itu lebih ringan kok melangkahkan kaki ke psikolog gitu. Jadi kayak aku juga sudah mengubah mindset itu. Jadi ketika ngobrol bahkan sama anak-anakku tuh ya biasa aja, kayak ada masalah ini, kita ke dokter yuk, kayak gitu. Terus, kamu kayaknya begini, kita ke psikolog ya. Jadi maksudnya itu obrolan yang biasa, nggak yang kalau mungkin di generasi yang lebih tua gitu kan, yang mikirin ke psikolog, lu gila
kan gitu. Jangan Kenapa harus ke malu. psikolog Nah, kalau ke psikolog gitu. kan kayak gitu. Jadi memang sudah bergeser. Bahkan aku punya beberapa teman psikolog yang kemarin sempat waktu ini sharing bahwa sekarang itu di usia mahasiswa bahkan atau yang anak-anak muda atau bahkan di usia sekolah itu memang sudah ngebudgetin. Jadi ya karena dia mereka punya dananya juga ya. Jadi mereka punya secara berkala, entah sebulan sekali, entah beberapa bulan sekali itu visit ke psikolog. Untuk maintain kesehatan mental atau memang punya isu kesehatan mental kayak Mbak Anin tadi bilang kan di usia 10 sampai 19 itu banyak ya, karena kan mungkin itu entah ngomongin tentang peer pressure atau tentang pencarian jati diri gitu, apalagi sekarang dengan bombardir banyak informasi beredar di sosial media gitu kan, banyak bicara tentang seks, bicara tentang sexual preference kayak gitu tuh kan kadang anak-anak yang masih ada dalam usia pencarian jati diri terus itu kayak jangan-jangan aku ini nih, jangan-jangan kadang kan gitu, dan itu butuh support yang tepat. Kadang-kadang tentu support dari rumah, orang tua, keluarga terdekat itu pasti support utama. Tapi kadang kan orang tua atau keluarga juga nggak punya cukup ilmu untuk bisa support isu-isu zaman sekarang ya. Jadi aku pikir nggak ada salahnya untuk ke psikolog. Ya, nggak ada salahnya untuk ke psikolog Sobat Fox. Dan kalau misal ngerasa nggak kenapa-napa tapi pengen konsultasi atau mungkin pengen sharing cerita gitu, kalau dulu zaman kita sekolah kan ada guru BK yang bisa kita curhat mungkin. Dan sekarang juga katanya beda beda budaya sama kita yang dulu, Budet. Kalau di zaman dulu kita kayaknya segan banget ya masuk ruang BK gitu. Soalnya biasanya yang bermasalah ya. Iya, biasanya yang bermasalah, entah bandel atau gimana. Tapi anak zaman sekarang itu katanya di setiap sekolah itu malah justru mereka yang menghampiri guru BK. Ibu mau curhat. Bener. Bapak, saya punya masalah ini gitu. Iya kan, tahun berapa ya? Ini 2024. Lebih dari 10 tahun lalu aku itu kan sempat juga ngajar di sekolah internasional dan itu juga ada konselornya kan. Ya itu ada waktunya berkala anak-anak itu memang minta waktu untuk jadi misalnya ngambil jam pelajaran aku mana yang bisa dia tinggalin gitu, izin untuk bisa konsul ke konselor, untuk bisa curhat, untuk bisa ngobrol ke konselor sekolah. Itu udah ruangan yang favorit banget. Jadi kayak gini lebih kecil dari mungkin separuhnya studio ini gitu, tempatnya nyaman, ada sofa gitu. Udah itu untuk ngobrol, dan kupikir itu sangat membantu anak-anak muda gitu ya untuk bisa tetap bertumbuh dengan sehat secara mental, karena kan memang pressure-nya banyak ya. Betul. Gitu. Apalagi sekarang ya tadi kita ngobrol sosial media banyak ini, mungkin banyak informasi, banyak kebingungan, belum peer pressure kayak gitu. Jadi pikir baik-baik saja, sehat-sehat saja kalau misalnya ke psikolog. Kalaupun nggak ke psikolog, cari support system itu. Ke konselor sekolah kalau di sekolah ada konselornya gitu. Kalau enggak mungkin ya sebenarnya konselor tuh teman curhat ya. Cuman teman curhat dengan ilmu. Nah, gitu betul. Ya. Kalau kita curhat ke temen paling cuma kan bisa ya udah nggak apa-apa, nggak usah nangis. Didengerin aja. Atau curhat ke orang tua. Kalau orang tuanya pengertian juga akan mendengarkan dengan baik, kalau enggak malah balik dimarahin kadang gitu. Betul. Dan juga PR dari orang tua adalah gimana caranya memvalidasi perasaan. Betul, itu susah banget loh, karena mungkin dari zaman dulu kita sering dididiknya sama orang tua kita yang zaman dulu itu ya udah jangan nangis, jangan nangis. Kalau nangis bilang udah stop, jangan nangis gitu. Kalau sekarang kan diajarinnya lagi sedih ya. Ya udah nangis text time. Gitu. Iya sih. Kayak gitu juga ternyata seiring perkembangan zaman juga udah beda lagi gitu budayanya, dan memang juga harus seperti itu, karena kan kita juga manusia punya beberapa emosi Sobat Fox, ada bahagia, ada sedih, ada marah dan lain sebagainya. Dan Budet, tadi kan kita tahu datanya 10 sampai 19 tahun. Sebagai orang tua punya 2 putra dan putri, khawatir nggak? 3, 4 malah. Oh, 3, 4 sama ponakan aku yang sama aku. Iya. Ya deg-degan tadi, cukup kaget gitu. Datanya segitu ya. Oke, berarti memang harus kuatin lagi dari rumah gitu ya. Minimal sampai hari ini sebelum tidur anak-anak itu masih aku biasakan aku bacakan buku.
Oh, oke. Terus kutus-kutus, balur kutus-kutus sebelum tidur. Nah di situ kan punya waktu yang cukup, menurutku sih cukup berkualitas ya, untuk selain baca buku kan, kemudian nanti ngobrol, Deep talk. apa yang ya gitulah, deep talk, pillow talk gitu. Apa hari ini ada pengalaman apa, atau apa yang paling menyenangkan hari ini, apa yang Oke. bikin kamu sedih, yang kayak gitu kan, gitu sambil dibalurin kutus-kutus gitu. Itu kan keluar ya, nanti anaknya Yes. ngomong, kita ini relaksasi, tidurnya Oke. nanti enak, terus ya terbiasa ngobrol aja. Itu sih yang aku masih usahakan ya kalau dari di rumah. Jadi anak-anak biasa cerita dengan suasana yang rileks. Jadi bukan kayak Iya. kayak apa, diinterogasi polisi, laporan hari ini apa, gimana gitu, Iya, 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 yang benar. pulang-pulang, tapi dalam kondisi yang rileks gitu. Jadi anak-anak bisa keluar. Karena aku juga ngerasain dulu pernah curhat sama temen tuh, keluar banyak banget itu ketika posisi tiduran. Dan Ya, aku baru ngerti betul. kalau kita lagi ke psikolog atau ngeliat di film-film gitu kan, memang rata-rata itu Ada pas kursi. cerita ada kursi yang atau sofa Oh, gitu iya, kan, yang betul. bisa buat tiduran. Jadi ngobrolnya itu nggak gini, karena Nyaman. gini tuh nanti otak apa ya yang mikir, yang bekerja. Tapi ketika sambil tiduran itu rileks, itu tuh posisi itu tuh banyak banget ternyata yang keluar. Oke. Jadi memang harus dibikin rileks. Oke. Gitu, termasuk ke anak-anak aku juga membiasakan seperti itu. Jadi kan kalau ditanyain tadi gimana, lupa nggak ingat gitu kalau siang-siang pulang sekolah ya. Tapi ketika malam gitu posisi mereka rileks, dibalur kutus-kutus, telapak kaki, tulang punggung udah dielus-elus gitu kan, anak-anak nyaman. Yes. Itu udah ceritanya ngalir aja gitu. Ceritanya malah Jadi lebih kita- ngalir. Jadi kita lebih ngerti perasaan juga keluar kan. Jadi nggak cuma dapet informasi, iya aku tadi main sama si A si B, tapi bener aku tadi tuh sedih soalnya si A giniin aku gitu. Itu kan keluar ketika posisi rileks. Yes. Gitu. Dan ini juga aku setuju sama beberapa cara yang Budet lakukan untuk putra-putrinya juga, karena biasanya anak kecil itu memang bisa dibilang mudah lupa, tapi sebenarnya dia di memori yang paling dalamnya dia akan mengingat apapun kejadian waktu itu, dan itu bisa menjadi traumatic event ketika Ke dia udah depan ya. gede gitu. Kalau nggak di resolve, Iya, memang harus bener. banyak ngobrol. Yes, gitu. betul. Aku setuju dengan itu ya. By the way, banyak banget tadi yang di-share sama Budet. Kita bisa belajar, apalagi buat Anin yang nanti juga mungkin akan punya anak. Amin. Berapa Nin? 5 aja. Weh, banyak banget. Enggak ya Sobat Fox, maksudnya ini adalah ilmu untuk kita semua. Entah nanti kita menjadi orang tua atau mungkin kita lakukan ke diri sendiri juga bisa. Dan kalau Sobat Fox masih penasaran lagi, masih ada satu segmen, jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan ketus-ketus. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak kutus-kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda.
Masih ngobrolin soal mental health Sobat Fox atau kesehatan mental dan bagaimana cara menjaganya. Tadi sudah di-share banyak sekali cara-caranya dari Budet, mulai dari konseling, terus juga harus banyak-banyak ngobrol kalau mungkin punya putra dan putri. Terus bisa lebih ke apa ya, menerima diri juga. Kalau misal kamu lagi emosional, punya emosi yang terpendam, luapin aja. Kalau marah-marah, kalau sedih-sedih, seneng-seneng, segala macam lah pokoknya. Dan yang terakhir tadi, balur kutus-kutus. Bener. Kan tentang peluapan emosi itu penting, tapi kita Betul. juga perlu belajar caranya Nah, supaya tidak melukai diri sendiri dan tidak Yes. melukai orang lain gitu ya, ketika bener. kita marah atau ketika kita sedih. Nah, itu aku juga masih belajar, masih Oke. berlatih gitu ya, ketika gitu kan, supaya tidak melukai anak-anak. Betul. Bukan cuma secara fisik tapi juga perasaan gitu ya, Ya. mentalnya mereka kena gitu. Gitu. Dan tadi adalah dengan balur kutus-kutus. Nah, kutus-kutus ini apakah memang terbukti untuk bisa meredakan stres, untuk merelaksasi gitu? Salah satu yang aku baca di awal itu kan memang itu satu psikosomatis, terus kemudian mengatasi insomnia, dan itu dari teman-teman yang sudah pakai gitu. Jadi banyak feedback selain aku waktu awal tadi ya cerita itu untuk anakku udah langsung kepake kayak gitu. Habis itu kan aku jualan, terus rata-rata feedback yang masuk itu, Mbak, aku udah pakai kutus-kutusnya enak banget, tidurku jadi lebih enak, bangun itu udah badan seger. Gitu. Jadi feedback pertama pasti itu. Jadi kalau pakai kutus-kutus itu tidurnya bisa lebih berkualitas gitu. Terus bangun tuh badannya segar. Misalnya badannya lagi capek gitu. Aku udah ngirit sekarang, nggak perlu manggil tukang pijit atau nggak perlu ke tukang pijit, karena udah baluran kutus-kutus aja paginya itu udah on lagi, udah fresh badan lagi. Udah badannya udah fit lagi gitu. Karena memang yang pertama dilakukan oleh kutus-kutus itu dia memperbaiki tidur kita kan. Jadi karena dia memperbaiki sel-sel di tubuh kita ketika kita tidur. Gitu. Makanya pakainya terbaik itu sebelum tidur gitu. Sebelum tidur. Dan ketika membalur ini kan kita udah tahu semuanya, mungkin Sobat Fox yang sudah menggunakan kutus-kutus juga kalau cara balurnya adalah di sepanjang tulang belakang dari tengkuk sampai tulang ekor, terus juga di telapak kaki gitu. Nah, tapi kalau ada waktu-waktu tertentu mungkin lagi emosi terus butuh lebih rileks lagi, itu ada titik tertentu nggak sih yang Budet balur juga gitu? Oh, itu kalau kan jadinya aromaterapi gitu ya. Bisa juga aromaterapi, ada tuang di tangan gini, hirup aja, terus di ini apa? Kayak kalau kita biasa kasih buat parfum itu lah, di titik nadi itu kan. Nah, jadi kan itu baunya juga akan stay lebih lama. Selain juga tetap ya tulang punggung itu. Jadi aku biasanya gitu, hirup gitu. Atau bisa juga dijadikan aromaterapi. Jadi pakai tungku. Tungkunya tungku non logam ya biasanya, karena dia akan bereaksi jadi tungku yang gerabah tanah liat itu, keramik. Itu ditaruh aja, dicampur air sedikit nggak apa-apa gitu. Air terus sama dikasih beberapa semprotan kutus-kutus itu nanti aromanya itu membantu untuk relaxing. Gitu. Sebenarnya kalau kita cium lagi aroma kutus-kutus tuh emang bener-bener relaxing banget. Relaxing banget gitu. Atau aku jadi baru inget. Atau kalau kalian pijat atau spa, pakai aja minyak kutus-kutus. Kalau di tempat pijatnya belum ada minyak kutus-kutusnya, bawa sendiri. Aku gitu pernah gitu. Sekarang jarang, tapi pernah beberapa kali seperti itu. Jadi bawa sendiri. Kalau dari tim Bako sendiri ada teman, ada Butias tuh yang di Jakarta. Itu dia juga buka tempat spa. Dia ada layanannya. Jadi kayak mau yang spanya pakai kutus-kutus gitu, atau kayak di tempatnya Pak Mansila, distributor utama kami yang di Bali, itu kan ada rumah sehat itu kutus-kutus gardennya di sana, itu juga membuka layanan. Jadi kalau ke sana bisa nanti dibalurin, jadi ada terapisnya. Gitu. Di Jogja juga ada kayaknya di Omah Siliran kalau nggak salah, dan juga biasanya beberapa kali event kita datangkan dari Omah Siliran untuk mijet di sini, gitu terapis. ya. Cuman memang ngantri banget Sobat Fox ya. Kalau pas ulang tahun Fox Radio, iya, karena memang biasanya enak ada banget bangku, kan. emang enak banget. Dan efek, karena kan memang kalau kayak kita spa, kita mau pijit gitu tuh kan relaxing, dibantu pakai minyak kutus-kutus tuh pasti jauh lebih bagus efeknya gitu. Dan kemarin juga Abah bilang, ini satu informasi yang juga baru Anin tahu juga Sobat Fox, kalau ternyata kutus-kutus, kalau Sobat Fox punya diffuser
Nah, katanya disemprot kutus-kutus itu juga bisa membantu untuk relaksasi. Mm-mm. Karena kan anak-anak muda sekarang pada suka ya pakai diffuser, Iya, sama itu pakai tadi kayak kalau misalnya pakai tungku, tungku. itu kan tradisionalnya ya kan, Yes, pakai lilin, betul. atau kalau misalnya ada alatnya diffuser itu juga bisa. Sama Oke. fungsinya sama kan itu untuk ke ruangan itu nanti aromanya untuk jadi aromaterapi. Yes. Berasa ke Bali. Berasa ke Bali. Oke, sambil merem ya. Sambil merem tahu-tahu udah sampai GWK gitu. Setelin itu dong musik-musik rindik Bali gitu dong. Nah, iya Enak benar. Biasanya kan di gamelannya. tempat-tempat spa ada kayak gitu. Aku dulu suka ngide kayak gitu Sobat Fox. Biasanya ada apa sih namanya, lilin aromaterapi. Aku nyalain, terus aku pakai musik Sunda atau Bali gitu, gamelan-gamelan sambil luluran. Iya kan relaxing kan. Itu Betul, itu betul, bagus, betul. sehat juga untuk kesehatan mental itu. Kan ketika kita bisa merilekskan pikiran itu kan juga bagus gitu. Iya, dan Sesuatu yang ada risetnya juga loh kalau gamelan terus apalagi ditambah suara aliran air itu juga bisa membantu menenangkan pikiran. Atau Luar tidur. biasa. Iya, enak bener. banget. Makin rileks makin tidur ya. Dan aku juga masih heran beberapa orang tuh yang masih suka baunya nggak enak gitu. Dari mana nggak enaknya sih sebenarnya kutus-kutus tuh? Mungkin bukan beli yang asli kali. Nah, itu dia. Mungkin kamu nggak beli yang asli ya, yang bilang kalau bau kutus-kutus nggak enak. Mana sih, sini lapor ke aku sama Bu Det. Iya, karena sejauh ini yang di aku memang baunya itu bau herbal, Iya. jamu, tapi enak. Tapi enak Gitu. bener. Jadi nggak kayak yang herbal biasa gitu ya. Memang Iya, dia premium, jadi memang dia istimewa. Jadi pertama dulu itu kan memang aku sebelum kenal kutus-kutus itu sudah kenal minyak yang lain, Oke. yang baunya nggak terlalu enak. Suamiku nggak pernah mau pakai. Oh, Gitu. karena Dia cuma baunya mau nggak enak. pakai minyak kayu putih yang dia bisa tolerate gitu baunya. Tapi ada kutus-kutus enak nih, aku mau gitu. Oke. Dan dibandingin kalau minyak kayu putih gitu kan memang ya cuman satu unsur aja kan. Iya. Kalau kutus-kutus ini kan di dalam kutus-kutus juga ada kayu putihnya, Iya. ada kebaikan kayu putih dan bahkan lebih lengkap lagi Betul, gitu. betul. Jadi pas itu suami aku juga suka gitu, terus serumah itu ya udah baunya bau kutus-kutus semua, jadi udah khas banget masuk rumah tuh kutus-kutus ya. Iya, dan semuanya happy gitu. Tapi memang ya baunya herbal, bau jamu, Iya, tapi iya. enak. Tapi enak gitu. Apalagi mungkin yang sudah terbiasa kayak orang Jawa kan sering minum jamu. Emang tradisi kita sebagai orang Indonesia kan pasti minum jamu ya. Terbiasa aja gitu. Dan aku suka aneh aja sama yang nggak suka baunya karena baunya nggak enak. Bisa jadi itu palsu tadi. Jadi Dan- pastiin aja kalau beli harus di agen resmi. Nah, Gitu harus ya. di agen resmi. Dan kayaknya ada beberapa perubahan baru nanti di tahun ini katanya akan ada marketplace khusus untuk kutus-kutus Ya, iya. gitu. Untuk yang agen resminya ya, Iya. jadi ada marketplace khusus. Sebenarnya kalaupun itu belum muncul, masih nunggu, teman-teman mau ngecek gitu. Ini agen yang aku beli ini agen resmi bukan, bisa ke websitenya balihealingoil.com. Oke, Dan tercatat situ, semuanya di situ ya. Itu ada linknya lokasi. Nah, itu bisa dilihat. Oh, oke. Ya, lokasi, terus nanti ada di mana aja, terus siapa nama agennya gitu. Teman-teman nanti bisa lihat itu. Sorry. Itu kalau nanti misalnya di Jogja gitu, ke Sleman, siapa itu ada tuh, salah satunya nama saya Deti Aryani Kurniasari. Itu Alami Kutus-Kutus itu ada terdaftar. Jadi yang resmi-resmi itu pasti terdata di situ gitu. Oke. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya beli, teman-teman bisa tanya ke agennya gitu ya. Sobat Fox bisa tanya ke agennya, ini agen resmi bukan, salah satunya itu bisa nunjukin memang Yes. sudah ada masuk di data itu. Betul. Atau kemudian ya bisa menyebutkan ngambilnya dari mana, dari distributor utama siapa, dan yang pasti harganya pasti harga resmi. Karena kalau Betul, agen resmi betul. itu pasti menjualnya sesuai dengan ketentuan. Yes. Karena memang kutus-kutus ini tidak berdiri sendiri, tidak hanya untuk memperkaya satu orang Betul. gitu ya, tetapi ini memang ya produk bersama gitu ya, yang dibangun bersama. Yes. Dan dia menghargai aturan gitu dari pusat, Betul. memberikannya harga ecer 170.000. resmi 170.000 Oke, gitu. kalau- Kalau mau lebih murah
Bisa. Tapi ada bundlingnya kan? Iya, mulai ada dari 3 bundlingnya. botol atau 6 botol gitu ya. Kalau 3 botol 450.000. Kalau 6 botol 840. 840.000. Hafal ya. Lebih murah lagi Sobat Fox ya. Karena Apalagi itu biasanya buat reseller itu betul, bisa dijual kan. lagi. Pakai sendiri, sisanya dijual Oke, kayak gitu. benefitnya banyak banget tadi ya. Bisa merelaksasi tubuh juga. Oke, kalau misal mau join untuk jadi resellernya Budet nih, harus menghubungi kemana? Oke, boleh aja. Nanti silakan bisa kontak via WhatsApp ke 0856 2910 986 gitu. Oke. Bisa situ atau ke WhatsAppnya, ke Instagramnya Budet di BUKDETT Budet atau ke Alami Kutus-Kutus. Oke, di BUKDETT Budet atau di @alami_kutus-kutus. Dicatat Sobat Fox ya. Thank Dan you. terima kasih Budet sudah mau ngobrol hari ini. Tapi aku mau satu kalimat terakhir dari Budet untuk teman-teman di sana yang mungkin merasa punya isu kesehatan mental tuh harus gimana atau harus ngapain nih Budet? Oke.